Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar yang masih lanjut ya menemani Anda. Kali ini setiap Sabtu pagi dari jam 9 sampai 10 kita seperti biasa kan bergabung dengan sahabat-sahabat dari IKUA Cabang Sidoarjo di program IKUA Sahabat Kita. Nah, ini kita pagi ini nanti akan bahas tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo ya. Kita terutama umat muslim ya, tinggal menghitung hari saja, beberapa hari ya, ini pekan depan tepatnya di hari Jumat ini sudah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, lantas bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kurban, apalagi kalau sekarang kita dalam situasi wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Nah, pagi ini nanti kita juga akan berbincang bersama narasumber kita, Dr. Hewan Nuning Sri Pujiastuti MM, PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Sudah bersama saya di studio pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tika. Iya, masih ingat ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Nuning? Alhamdulillah baik. Dalam lindungan Allah SWT masih sehat. Semangat dalam situasi pandemi yang sekarang lagi marak ini. Iya. Alhamdulillah, kesehatan ini yang terpenting ya Bu Nuning memang ya. Iya, sahabat Suara Sidoarjo. Nah, kalau pagi ini Anda yang sudah bergabung dengan kita, saya mau sapa dulu, terima kasih yang sudah bergabung. Di Zoom Suara Sidoarjo ada Pak Denny Yoherawan, ada Pak Tony Hartono, terima kasih. Ada Bu Erni, ada Bu Tri Wijayanti, ada Ibu Lydia, ada juga Dr. Nurul Polkesma dan juga Bu Lin Sinta Dewi. Ada juga Ibu Reni Reni Andesti ya yang sudah bergabung di Zoom. Pagi ini narasumber kita ya langsung nih ngobrol dengan saya juga di studio Suara Sidoarjo. Ya sahabat, nah Bu Nuning, ini kita coba untuk masuk ya ke materi kita tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah COVID-19. Memang kalau kondisinya berbeda seperti ini, situasi ada wabah, itu juga merubahkah dari mungkin peraturan, tata cara pelaksanaan kegiatan kurban sendiri Bu Nuning? Untuk kegiatan pelaksanaan seperti biasa yang dilaksanakan, hanya ada beberapa ketentuan, tahapan-tahapan, peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, yaitu dalam upaya untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Jadi kegiatan teknis penyembelihan seperti biasanya dilaksanakan, kegiatan untuk penjualan juga seperti biasa yang dilaksanakan. Hanya ada peraturan tambahan bagaimana langkah-langkah protap-protap yang harus dipenuhi agar kita ada pencegahan penularan terhadap COVID-19 gitu. Yeah. Nah, jadi ini sebetulnya boleh proses pelaksanaan mulai orang jual, terus ada proses jual beli di sana. Bisa, tetap bisa dilaksanakan. Memang lebih baiknya itu melalui daring mungkin ya? Melalui online gitu ya. Cuman kadang banyak rata-rata kami melihat itu para pembelinya itu kurang mantap kalau tidak melihat posisi sapi sebenarnya. Kalau melihat dari foto, dilihat seperti ini, saya kadang-kadang ada juga teman yaitu yang Bu ini gimana ini bagus enggak? Kalau saya lihat dari foto memang agak ragu juga. Dalam posisi dia usia berapa? Kita memang usia harus harus cukup umur jelas. Berarti kan harus memfoto giginya. Kemudian kita melihat dari badannya. Badan itu
proporsional selama itu penuh full itu sebenarnya sudah memenuhi syarat juga. Tapi untuk lebih mantapnya memang kadang-kadang orang-orang itu lebih senang melihat ke kandangnya, ke lapaknya. Ya. Oke. Nah, jadi ini kalau dari sisi aturan sendiri itu sudah ada memang ya Ibu ya untuk aturan yang dibuat dari mulai prosedur atau pelaksanaan kegiatan hewan kurban ini sendiri? Iya. Untuk peraturan atau bisa dikatakan dasar hukum itu sudah ada melalui keputusan dan arahan Presiden pada keputusan dan arahan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease COVID-19. Kemudian arahan Presiden nomor 15 tanggal 15 Mei tahun 2020 terhadap prosedur standar tatanan new normal menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Jadi ini termasuk diantaranya itu untuk penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan nantinya itu lebih banyak dilaksanakan di masjid-masjid. Oh iya. Terus kemudian ada peraturan dan keputusan menteri yaitu peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian juga ada keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Sedangkan untuk dalam hal adanya pandemi COVID-19 itu ada juga surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana non alam coronavirus disease COVID-19. Jadi ada surat edaran Dirjen Peternakan. Oke. Sebetulnya kalau dari dasar hukumnya sudah cukup lengkap ya Bu ya, sudah cukup banyak sekali. Nah lantas apa sih kalau sudah ada dasar hukumnya, nah lantas pelaksanaan kegiatan kurban sendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat, tata caranya atau tahapan-tahapannya, ini seperti apa Bu Nuning? Ini kita dalam penjelasan masih dalam panduan dalam menghadapi COVID-19 ya Bu ya. Ini ada langkah-langkah panduan. Jadi 4 langkah panduan pelaksanaan kegiatan kurban pada fasilitas pemotongan di luar RPH. Itu pada saat COVID ini ada 4 langkah, yaitu jaga jarak fisik, kemudian penerapan higiene personal, kemudian pemeriksaan kesehatan awal, dan penerapan higiene dan sanitasi. Kalau yang jaga jarak fisik kan ya physical distancing dengan kita harus ada jarak 1 meter. Terus kemudian penerapan higiene personal itu setiap tempat masjid-masjid atau tempat dilaksanakannya pemotongan itu disediakan cuci tangan pakai sabun, terus kemudian atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%. Kemudian setiap orang harus menggunakan APD minimal seperti masker, berupa masker. Terus kemudian juga menggunakan sarung tangan bila ada, kemudian apron, celemek, terus kemudian menghindari berjabat tangan. Ya, kita sekarang sudah mungkin nanti bisa menjadi tradisi ya gitu. Tidak harus kita untuk sekarang ini saat ini kita menghindari berjabat tangan. Apalagi mungkin barangkali ada yang bersin batuk, kita harus beretika batuk yang baik itu bagaimana. Yang jelas kita harus tetap bermasker ya, jangan sampai kita posisi tidak bermasker kemudian kita batuk. Kemudian untuk selanjutnya untuk pemeriksaan kesehatan awal terutama pada panitia yang berasal dari lingkungan tempat tinggal setempat, dan memang panitia itu harus benar-benar sehat.
sebelumnya harus dilaksanakan pemeriksaan minimal pemeriksaan suhu dengan menggunakan termogan, ya. Kemudian petugas, misalkan ada petugas dari daerah di luar wilayah tersebut, itu harus memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian untuk penerapan higiene dan sanitasi, tadi yang saya sampaikan itu ada tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% di tempat yang mudah diakses. Kemudian melakukan pembersihan dan desinfeksi peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian panitia dan petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging atau jeroan harus dibedakan. Jadi ini panitia untuk daging. Yang sebelah yang satunya untuk panitia untuk penanganan jeroan. Jadi tidak jadi dipisah, satu, ya dipisah. Kemudian kotoran atau limbah ditangani dengan baik. Untuk selanjutnya panduan pada tempat penjualan. Kalau tadi dari sisi orang-orangnya ya. Dari sisi pemotongan di luar RPH, di masjid-masjid. Sekarang untuk panduan di tempat penjualan hewan korban, sama harus ada jaga jarak fisik, ada penerapan higiene personal, ada pemeriksaan kesehatan awal, dan keempat yaitu penerapan higiene sanitasi. Untuk jaga jarak fisik juga sama, harus 1 meter. Terus kemudian berarti nggak boleh banyak-banyak orang juga ya Bu ya? Tidak boleh ada banyak orang yang dalam tempat area penjualan itu tidak boleh berkerumun. Tidak boleh berkerumun ya. Iya. Terus kemudian untuk penerapan higiene personal pada penjual, pekerja dan pembeli harus menggunakan masker. Ya, itu adalah APD minimal ya Bu ya. Terus penjual dan pekerja menggunakan baju lengan panjang dan sarung tangan. Ya. Kemudian setiap orang yang masuk dan keluar tempat penjualan harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%. Jadi kebetulan kita juga dinas di bidang pemerintahan, terutama di bidang peternakan ya, dan kita juga sudah melaksanakan keliling di setiap wilayah, dan ini masih terus ya sampai dengan nanti pemotongan. Itu sekarang yang kita lakukan berkeliling ke tempat-tempat penjualan. Di situ kita sampaikan supaya menggunakan masker, kemudian juga harus menyediakan sabun dan ember untuk cuci tangan. Ya. Tapi nanti akan kita tinjau lagi, benar apa sudah dilaksanakan apa belum. Iya, kemarin kalau ada yang belum menggunakan masker, kebetulan kita ada masker, udah saya beri masker supaya menggunakan masker gitu. Terus kemudian yang jelas sama ya, untuk jangan menghindari berjabat tangan, terus kemudian etika batuk juga harus diperhatikan. Untuk itu sama. Terus kemudian untuk bila perlu di tempat penjualan itu juga kalau ada termogan, barangkali mereka para penjual itu punya termogan, ya pembelinya bisa coba dites untuk tes suhunya bagaimana. Tes suhu dulu ya. Ya bisa langsung datang mendekati hewannya, doa itu nggak boleh dulu ya. Ada prosesnya. Terus kemudian untuk penerapan higiene sanitasinya juga sama, ada harus ada menyediakan fasilitas cuci tangan, ya. Terus kemudian tempat penjualan dibersihkan dan didesinfeksi secara berkala. Terus kemudian yang terutama juga baik itu para penjual dan juga panitia nantinya pada saat masuk rumah, sebelum bertemu dengan keluarga, segera masuk ke kamar mandi, ganti bajunya, harus segera langsung pakaian-pakaian yang dikenakan tadi harus segera diganti dan langsung mandi. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih membahas tentang pelaksanaan kegiatan kurban ya dalam situasi wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo bersama Dr. Hewanuning Sri Pujiastuti MM. Nah, Anda juga bisa bergabung untuk sharing, bisa manfaatkan ya telepon kami di 031 8961514 untuk on air langsung dengan narasumber kita, atau WA 0821
3264 109. Nah, Dr. Uning ini sudah banyak yang gabung dengan kita. Iya. Tapi coba dibacakan oleh tim redaksi. Saya ke Karin. Iya, ini ada 2 orang yang bergabung dari Zoom dengan Bu Erni Sidoarjo. Iya. Apakah ada surat edaran dari Kabupaten Sidoarjo terkait pemotongan hewan kurban di luar RPH? Contoh dilakukan di masjid supaya bisa disampaikan atau diedarkan di pengurus masjid. Yang kedua dari Dr. Nurul IKA UA 2015. Apakah ada aturan untuk penjual hewan kurban terkait kesehatan hewan kurban yang dijual? Kira-kira siapa yang nantinya akan memonitoring? Kemudian ada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo juga yang sudah bergabung di WhatsApp dari Mbak Talita di Seruni. Seperti kemarin yang disampaikan oleh teman-teman dari PPP Krian mengenai penggunaan APD ketika melakukan proses pemotongan hewan kurban, apa ada resiko tersendiri jika tidak menggunakannya ya? Atau hanya cukup menggunakan baju lengan panjang saja? Yang kedua dari Mbak Safira di Candi. Gimana caranya dari kita sendiri sebagai pembeli yang melakukan pembelian online hewan kurban secara online? Oke. Untuk memastikan jika hewan kurban yang kita beli ini terbebas dari zoonosis atau penyakit yang Apa dapat itu? menular dari hewan kepada manusia. Oh, zoonosis ya namanya. Zoonosis. Zoonosis. Iya. Oke. Kita jeda dulu sebentar, boleh ya, Dr. Uning ya. Nanti kita akan jawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sahabat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999
Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan cahaya permata. Jawa Timur luar biasa. Dari tempat wisata, event budaya, kekayaan kuliner, seni tradisional, sejarah, UMKM, dan masih banyak lagi luar biasanya Jawa Timur. Kini bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan jam 4 sore di program Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Sahabat, Desa Spande dikenal sebagai sentra produksi tempe dan tahu. Meskipun awalnya hanya membuat tempe saja. Ingin menikmati segarnya buah belimbing dan serunya memetik buah belimbing langsung dari pohonnya, Anda wajib datang ke agrowisata Blimbing Karangsari. Candi Penataran adalah salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Lumajang, di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 LPPL di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai perjalanan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, ternyata salah satu pencegahan yang efektif adalah kita tinggal di rumah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada para kami tua, kepala dusun, kepala desa, RT, RW, Karang Taruna di tingkat desa, ibu-ibu PKK, Posyandu, Polindes, Ponkesdes. Mari kita mulai di lini paling bawah. Kita menjaga jangan keluar rumah kalau tidak karena sesuatu itu memang sangat dibutuhkan, sangat urgent. Kami di Pemprov bersama dengan jajaran Polda, Kodam, Koarmada 2 bersama-sama mencoba mencari solusi penanganan yang tercepat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia, dari bumi Jawa Timur. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah kesehatan lahir dan batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Dialog IKUA Sahabat Kita. Kita masih bersama Dr. Hewan Nuning ya. Ini kita masih bahas tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah COVID-19. Nah, iya Dok, ini tadi kita boleh jawab dulu ya pertanyaan yang sudah masuk di Zoom Suara Sidoarjo. Yang pertama tadi ada Bu Erni. Apakah ada surat edaran ya dari Kabupaten Sidoarjo tentang pemotongan hewan kurban di luar RPH? Contoh yang dilakukan di masjid. Nah, gimana nih Dok? Iya, terima kasih Bu Erni. Ini kemungkinan Bu Erni teman saya alumni ya. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi. Iya. Iya, Bu Erni, udah ada surat-surat itu sudah kita buatkan, sudah kita sebarkan ke semua kecamatan dan kita minta bantuan petugas di wilayah kecamatan untuk pembagian ke semua desa-desa. Tapi kalau misalkan Bu Erni belum terima dari teman-teman yang di wilayah, nanti bisa ke dinas kami, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Jalan Pahlawan kilometer 2. Atau nanti misalkan kalau Bu Erni, ini kalau Bu Erni teman saya kan berarti kan sudah tahu nomor saya juga, nanti bisa menemuin saya, nanti saya beri di kantor ada. Tapi aturannya surat sudah ada ya Bu ya, semua suratnya ya, udah ada, sudah semua surat-surat itu sudah kita siapkan dan sudah kita sebarkan. Oke. Iya. Nah, lantas yang kedua ini ada Ibu Nurul, apakah ada aturan untuk penjual hewan kurban, terkait hewan kurban yang dijual, siapa yang memonitoring? Iya. Untuk penjual hewan kurban memang
sebenarnya aturannya adalah minimal dalam posisi COVID ini minimal ada izin dari desa atau dari RT ya RW setempat. Terus kemarin kami beberapa dari lapak-lapak itu udah kita kan pemeriksaan udah kita lakukan dari awal-awal di 1 bulan ini sudah kita laksanakan pemeriksaan. Kemarin kita yang kapan hari itu kita laksanakan di kandang-kandang milik peternak. Terus kemudian untuk beberapa hari karena sudah ada lapak-lapak penjual, kita pemeriksaannya di tempat lapak-lapak. Dan di lapak-lapak itu kita menanyakan apakah ada surat izinnya, dan kebetulan sudah ada yang sudah dapat dari RW-nya, ada yang sudah dapat dari desanya gitu. Dari minimal itu sudah mereka ada. Jadi monitoring untuk sebelum dipotong, artinya monitoring penjual, monitoring peternak itu sudah kita lakukan. Karena kita mengerahkan petugas yang ada di Sidoarjo ini. Jadi kita minta bantuan juga dengan dokter hewan praktisi yang ada di Sidoarjo terutama, karena biasanya kita minta bantuan juga untuk praktisi dan dosen mahasiswa yang ada di FKH UNER. Karena kebetulan dengan adanya COVID ini anggaran kita itu harus dikepras separuh lebih ya. Akhirnya kita hanya secukupnya yang ada tenaga yang ada di Sidoarjo yang melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan nanti sebelum dipotong yang sekarang dilaksanakan dan pemeriksaan setelah dipotong postmortemnya juga. Total petugas kita sebanyak 145 orang, kurang lebih minimal untuk 1 kecamatan 7 orang. 1 kecamatan 7 orang ya petugasnya. Iya. Kalau untuk keliling di tempat lapak itu bisa nututin karena jadwalnya bisa kapan saja, waktunya bisa kapan saja, bisa pagi, bisa sore ya, itu bisa nututin dalam 1 hari gitu, kita bisa selesai untuk pemeriksaan di lapak. Ini kalau data sementara di masing-masing kecamatan sudah ada berapa tempat Bu yang berjualan ini? Ada titik di taman, kemarin ada titik di taman itu sudah kita lihat, terus kemudian di Krian, ya kebetulan kita masih melihat dari satu titik ya. Kemudian di Krian, terus kemudian di Wonoayu itu saya melihat ada 2 titik di Wonoayu, terus kemudian di Porong itu 1 titik, terus kemudian di Prasung. Perbatasan Prasung Buduran itu kan lingkar timur, itu kan banyak, itu sudah lapak-lapaknya sudah ada. Dan di jalan di Ngedangan, Jalan Raya Seruni, itu juga sudah ada. Oke. Tapi 7 orang ini bisa ya sebetulnya ya untuk monitoring ya. Monitoring, insya Allah monitoring untuk lapak, insya Allah untuk bisa. Lapak ya. Yang kita menjadi permasalahan adalah nanti untuk monitoring postmortem pada saat pemeriksaan. Karena tenaga kita cuma 7 orang yang akan berangkat ke dalam 1 kecamatan, dan masjid yang ada di Sidoarjo itu kurang lebih ada 2.000 masjid. Banyak banget ya. Banyak sekali. Tenaga kita tidak cukup semuanya bisa menjangkau. Jadi beberapa tempat ya semampu dari petugas kita bisa sampai di tempat mana itu. Tapi sebelumnya pada hari-hari ini kita menyebarkan brosur, menyebarkan form yang kita berikan ke masjid-masjid untuk pendataan jumlah yang dipotong. Terus kemudian juga kita menyampaikan ke masjid-masjid itu nomor kita apabila ada hal-hal yang kurang, apabila ada sesuatu kejadian atau apa ya bisa menghubungi kita gitu. Terus kemudian di samping itu ya akhirnya sekarang biasanya kita sosialisasi dari setiap kecamatan itu kita undang sekitar hampir 200 orang untuk kegiatan sosialisasi. Ini hanya 30 orang
yang bisa kita ajak berkumpul di dinas itu hanya 30 orang sekarang. Untuk sosialisasi. Iya. Ya. Akhirnya kemarin ada kegiatan di radio dengan Ibu Kepala Dinas. Terus kemudian hari Kamis kemarin kita ada Zoom, Bu. Iya, ada Zoom di kantor. Terus sekarang ya alhamdulillah ada tambahan ini. Ya semoga dengan ini paling tidak dari pihak panitia atau mengerti dengan apa-apa aturan-aturan apa yang harus dijalankan gitu. Ya. Karena memang ada tambahan prosedur ini karena ada pandemi. Baik. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya untuk sahabat Suara Sidoarjo sudah bergabung. Sudah sempat dicatat ya? Iya, ada. Silakan boleh langsung kita tanggapi. Untuk Mbak Talita dari Seruni menyampaikan bahwa penggunaan APD tanpa misalkan hanya pakaian aja ya, tanpa masker gitu maksudnya ya tadi ya? Enggak kan, katanya tadi dijelaskan juga oleh Dr. Nuning menggunakan baju lengan panjang, terus pakai masker gitu ya. Nah itu cukup itu aja kah? Hanya cukup baju lengan panjang, pakai sarung tangan, pakai masker, atau harus menggunakan APD juga? Hanya APD minimal aja. APD minimal ini? Iya, APD minimal maksudnya kan juga masker, glove, terus kemudian baju lengan panjang. Itu disebutnya APD minimal ya. Terus kalau kita ingin lebih safety lagi, lebih baik menggunakan face shield. Karena kita sendiri kalau saya ke lapangan itu saya pakai face shield, saya pakai masker plus face shield. Gitu. Ya kita kan apapun kita tetap jaga diri kita karena kita tidak tahu di mana posisinya virus itu berjalannya kemana, kita juga tidak tahu. Baik. Nah tadi juga ada yang bergabung dari Mbak Safira di Candi. Mbak Safira Candi. Pembeli secara online untuk memastikan. Kalau beli secara online kan. Memang ya kalau seandainya dengan terpaksa kita membeli sapi itu dengan secara online, paling tidak harus di video lah sapinya. Kalau sekedar foto, takutnya itu foto tidak sesuai dengan hewannya. Dengan hewannya. Terus kemudian mungkin di video, kemudian kita lihat jalannya dia bagaimana, geraknya dia bagaimana. Yang pertama karena kalau jalannya, kalau untuk korban itu sapi itu harus sehat. Terus kemudian bulunya itu tidak kusam, mengkilap. Mungkin dari video atau dari foto itu bisa diketahui. Terus kemudian dilihat dari matanya juga, bagaimana dengan matanya itu tidak merah ya. Terus kemudian bulunya itu selain tidak kusam juga tidak jagrik berdiri ya. Nggak kedinginan itu mungkin, Bu? Iya, bisa jadi dia kedinginan, bisa jadi dia cacingan, bisa jadi pokoknya ada penyakit yang diderita. Terus kemudian badannya juga proporsional, tidak kelihatan ada legok laparnya di perut, itu tidak terlalu kelihatan seperti tulang-tulangnya kelihatan, itu kan artinya terlalu kurus. Terus kemudian bagaimana dengan kotorannya, apakah dia BAB-nya padat ataukah cair, Jadi kita juga harus melihat fesesnya ada diare apa tidak. Normalnya yang padat ya Bu, tapi yang normalnya harus padat. Yang terutama sebenarnya kita bisa melihat dari hidung, tapi hidung tidak bisa diraba karena kalau kita melihat dari HP, karena hidung itu harus basah, tidak kering hidungnya, jadi harus benar-benar tahu ciri-cirinya. Tapi kalau online ya nggak susah memang ya Bu ya. Jadi paling tidak di video. Terus kemudian penjualnya juga harus membuka mulutnya. Mulutnya dibuka, terus kemudian supaya kita tahu dia sudah umurnya itu sudah siap untuk disembelih atau tidak. Karena kalau umurnya itu sudah sesuai, yaitu kalau pada sapi umur 2 tahun
kalau ada kambing umur 1 tahun, kita melihat dari giginya. Jadi kalau gigi itu sudah tanggal, sudah poel itu istilahnya tanggal ya, itu kelihatan. Jadi ada gigi besar paling satu minimal 1 atau sudah ya seperti kalau pada anak-anak itu kan gigi tanggal kan kelihatan juga ya, ada muncul, ada gigi keluar ya, itu artinya dia sudah siap untuk disembelih. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk pemotongan atau pelaksanaan kegiatan kurban terutama dalam kondisi atau situasi wabah COVID-19. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini dari Mbak Safira tadi mengenai zoonosis juga. Oh iya, tentang zoonosis ya belum kita bahas ya. Gimana Bu? Yang terutama setelah kita melihat dari kesehatannya, untuk zoonosis selama itu hewan itu sehat, insya Allah penyakit zoonosisnya juga tidak akan menyerang. Selama ini kita juga khawatir, yang terutama pada sapi yang kita khawatirkan adalah antrak. Ya, alhamdulillah di Sidoarjo ini antrak masih belum ada dan jangan sampai ada. Iya, jangan sampai ada. Dan antrak ini malah lebih ditakuti sebenarnya karena antrak ini merupakan penyakit zoonosis yang menyerang dari hewan ke manusia. Ya. Dan kalau suatu wilayah itu sudah ada antrak, ya, yang namanya kan itu dari bakterinya itu bakteri antraksis yang menyerang, tidak akan bisa mati dengan suhu biasa, agak bisa mati, karena bakterinya itu akan berspora, jadi melindungi dirinya kalau pada suhu 1000 derajat itu baru bisa mati. Nah, suhu 1000 derajat kan tidak mungkin kita bisa melaksanakan itu. Jadi bila suatu wilayah itu terserang antrak, maka harus dilakukan zona di daerah wilayah itu. Jadi tidak boleh hewan yang ada di dalam situ harus dimusnahkan, tetapi tidak boleh keluar dari wilayah kita, dan juga keluar masuknya pun harus tidak bisa seenaknya. Iya, harus seperti kita ini di lingkungan dari sekitar Jawa Tengah Boyolali itu masih sering ada antrak di sana. Khawatir juga masuk melalui jalan tikus juga kan, khawatir masuk ke tempat kita. Terus kemudian di Bali juga ada, di NTT juga ada. Itu yang kita khawatirkan. Ya, tapi kebanyakan kalau dari yang penjual sapi atau hewan kurban di Sidoarjo, ini tidak ada yang berasal dari luar Jawa Timur ya Bu ya? Ada dari Madura, ada, tapi enggak. Madura ya. Ya bukan luar Jawa Timur ya Bu ya. Sidoarjo. Luar Sidoarjo. Iya. Oke, tapi paling jauh dari Madura ya hewan kurban yang ada dari di sini. Probolinggo ya? Ada dari Probolinggo, ya semua wilayah, dari Malang ada, dari di sini. Dan Lumajang, ini ada. Masih bebas ya, memang dibolehkan begitu ya. Bisa masih bisa ya. Dan sudah dicek aman tapi ya Bu ya. Iya, kita cek beberapa sapi itu sehat-sehat, nggak ada masalah. Sehat ya. Iya. Baik, nah tadinya sih saya mau jeda dulu untuk beberapa informasi ya, tapi nggak apa deh Bu Nuning, ini karena memang menarik sekali perbincangan kita dan harus kita ketahui bersama begitu tentang hewan kurban, karena pekan depan nih kita sudah ada pelaksanaan. Ada kegiatan. Iya. Jadi dalam kondisi pandemi apalagi yang kira-kira perlu kita perhatikan? Apakah dalam pengemasan, pemotongan sendiri dari daging kurban itu juga ada hal yang perlu diperhatikan lagi Bu Nuning? Terima kasih. Untuk kegiatan penanganan daging kurban itu pada kalau bisa nanti daging kurban itu dalam pembagiannya itu jangan artinya orang yang membeli daging mengambil dagingnya itu jangan bergerombol ya, jadi harus ada jaga jarak untuk pengambilan daging. Kemudian kalau pembagian pendistribusiannya itu bisa melalui panitia itu langsung menuju ke tempat-tempat, ke rumah-rumah mustahik, langsung dilaksanakan di situ.
Terus kemudian untuk pengemasan dagingnya bisa menggunakan plastik yang food grade ya. Ya harapan kita sih kalau bisa tidak menggunakan plastik, tapi ini yang masih bisa dijangkau masyarakat. Kita inginnya itu kalau bisa menggunakan besek. Beberapa tahun yang lalu sudah banyak yang menggunakan besek. Iya. Untuk sekarang ini kami belum melihat lagi ada tempat-tempat yang menggunakan besek, mungkin karena dengan adanya pandemi ini daya beli juga menurun ya, mungkin berpengaruh juga gitu, akhirnya kembali lagi menggunakan plastik meskipun plastiknya food grade. Kalau food grade sebenarnya enggak masalah, hanya memang nanti kan plastik itu tidak bisa didaur ulang. Iya. Gitu. Oke. Iya. Baik Bu Nuning, ini tidak terasa loh ya, kita sudah di akhir perbincangan kita untuk pagi ini dialog kita. Nah, mungkin Bu Nuning boleh ada pesan atau himbauannya apakah dan juga dari pembahasan atau dialog kita pagi ini poin pentingnya seperti apa, silakan Bu Nuning. Iya, terima kasih Bu Tika. Jadi untuk masyarakat bila ingin tetap melaksanakan kegiatan keagamaan dalam hal menyembelih ya melaksanakan berkorban ya, untuk kegiatan berkorban tidak ada masalah, tidak perlu harus dipotong di RPH. Kalau memang RPH jauh dari wilayah, tetap bisa dilaksanakan di masjid-masjid dengan mematuhi aturan-aturan protokol yang sudah diterapkan. Kemudian kita tetap harus jaga kesehatan, jaga diri selama kegiatan itu berlangsung, supaya pandemi tidak bisa menyebabkan penularan pada kita. Ya, jadi kita harus tetap semangat dalam kondisi new normal ini ya. Dalam kegiatan korban bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Gitu. Iya. Baik, Dr. Nuning, terima kasih atas waktu dan sharingnya pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk sahabat Suara Sidoarjo, terutama umat Muslim yang akan melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Adha ya, 1441 Hijriah. Baik, Dr. Nuning, sampai ketemu lagi nanti di program-program lainnya, karena kemarin kita sudah ketemu ya minggu lalu, sekarang ketemu lagi tapi programnya beda. Oke, salam sehat selalu untuk Dr. Nuning. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tika. Waalaikumsalam. Sahabat Suara Sidoarjo, demikian program Dialog KUA Sahabat Kita. Pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tema pembahasan kita, berbincang bersama Dr. Hewan Nuning Sri Pujiastuti MM, PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung baik di Zoom Suara Sidoarjo ataupun yang saat ini sudah bergabung juga baik di YouTube Suara Sidoarjo Live, Twitter, Facebook ataupun Instagram Suara Sidoarjo. Saya Tika Hamsar harus pamit dulu sahabat. Nanti jam 11 ya kita jumpa lagi untuk bergabung dengan sahabat-sahabat dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur lainnya untuk program Breaking News Update COVID-19 dalam program Jatim News Today. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.